Halo, Shalom. Saat ini saya mau membagikan kepada Anda firman Tuhan dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai 11 dengan perikopnya adalah hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mazmur 95 ini merupakan mazmur sebuah ajakan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7 bahwa pemazmur memberikan begitu banyak alasan bahwa memuji dan memuliakan Tuhan itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada ayatnya yang ke-8 bahwa manusia selalu mengeraskan hati untuk tidak mendengarkan suara Tuhan ini. Jadi sebagai konsekuensinya kita bisa melihat di ayatnya yang ke-11 bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi kalau kita melihat bahwa panggilan itu harus didengarkan, panggilan itu memiliki tujuan, bahwa tujuan yang diberitakan di sini adalah tujuan untuk keselamatan. Jadi Anda bisa membandingkan pada Yesaya 42 ayat 6. Di situ diceritakan dengan jelas bahwa panggilan untuk keselamatan ini pun sudah mulai pada zaman Adam dan Hawa, bahwa panggilan keselamatan ini diberitakan bahwa jangan kamu makan buah itu karena kamu akan mati. Tapi yang menjadi respon dari Adam dan Hawa saat itu adalah menolak untuk mendengarkan. Kemudian kalau kita lanjut ke zaman bangsa Israel, kita bisa melihat juga bahwa panggilan keselamatan itu juga diberikan kepada bangsa Israel bahwa aku akan membebaskan engkau dari tanah Mesir. Dan yang menjadi respon dari bangsa Israel saat itu adalah sebuah penolakan, tidak mendengar dengan perkataan adakah Tuhan di antara kita. Kemudian jika kita maju pada zaman Yesus, bahwa Yesus adalah seorang nabi, raja, dan juga imam. Ajakan juru selamat ini untuk keselamatan kita semua itu sudah diberitakan bahwa Yesus datang, aku datang untuk mencari orang berdosa, untuk diselamatkan. Tetapi yang menjadi respon dari umat-umat pilihannya pada saat itu adalah menolak, salibkan dia. Tapi yang menjadi permasalahan adalah pada Yesaya 50 ayat 2, tidak ada yang datang dan tidak ada yang menjawab. Mereka melakukan apa yang justru tidak dikehendaki Tuhan. Dan kalau kita mempelajari bahwa semua ini berdasar pada mengeraskan hati, kemudian tidak mendengarkan, yang berujung pada tidak mengenal jalannya. Sebagai konsekuensinya bahwa orang-orang yang seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Saat Tuhan memanggil Anda dan saya untuk tujuan keselamatan, untuk mendengar suara Tuhan, yang diperlukan adalah hati yang lembut atau rendah hati. Ini diperlukan untuk mengerti semua jalannya, juga untuk taat dan menghormati. Selain itu juga kita bisa melakukan kehendaknya berdasarkan kasih, dan hal ini akan menjadi pujian Anda dan saya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman ini Bapa. Berikanlah kami hati yang lembut Bapa untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan tuntunan-Mu, untuk mengerti jalan-jalan-Mu, bahwa kami akan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu saja Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati.